Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di Dapur Ansyakia. Kita kali ini akan membuat bolu dari buah campoleh. Buah campoleh itu yang suka kuning-kuning di gigi, teman-teman, kita kreasikan menjadi bolu. Kita siapkan campoleh, ini tidak semua teman-teman, kita cari yang sudah matang. Dan kebetulan ini sudah pada empuk, sudah matang. Kita pilih yang paling besar, yang paling empuk dan paling besar. Kita siapkan 2 buah campoleh. 2 buah campoleh ini kalau teman-teman kurang besar, misalkan mungkin bisa jadi 3 buah, karena ini buah yang paling besar. Kita ambilnya 2 saja, atau 220 gram teman-teman. 220 gram itu sesudah dihaluskan ya. Kalau misalkan teman-teman sama bijinya itu tidak termasuk. Jadi kita ini menimbangnya tanpa biji dan sudah bersih. Ini sangat empuk, sangat manis. Katanya ini campoleh Belanda, teman-teman. Jadi besar sekali. Kalau yang campoleh kampung itu kadang kan kecil-kecil, kalau ini besar. Kita bersihkan pelan-pelan. Tuh, ini empuk sekali teman-teman dan manis. Kita bersihkan dari biji-biji dan kulitnya. Kita haluskannya pakai garpu saja agar tidak usah mencari-cari alat gitu teman-teman. Jadi kita manfaatkan yang ada di dapur saja. Seperti ini. Kita menghaluskannya sedikit-sedikit biar tidak engal atau tidak tidak rumit lah ya. Kemudian kita buka lagi, kupas lagi campoleh berikutnya. Tuh, ini tuh tebal teman-teman buahnya dan sangat manis. Kalau rasanya itu seperti seperti empuk, lembut gitu teman-teman. Rasanya itu kayak campur-campur kayak labu teman-teman, tapi ini lebih lebih kenyal. Dan ini teman-teman, getahnya itu kalau dibiarkan, misalkan wadah-wadahnya ini dibiarkan tidak langsung dicuci, dia akan nempel lama gitu. Jadi akan kesat, menempel lama. Jadi ketika kita sudah mengolah seperti ini, kita harus langsung mencucinya gitu, biar tidak, si getahnya itu biar langsung hilang. Atau pakai air hangat, cenderung panas mencucinya. Air biasa juga tidak apa-apa sih, cuman kalau dibiarkan agak lama dikit aja memang nempel si getahnya itu. Kita haluskan seperti ini. Kemudian kita tuang ke baskom saja karena nanti akan dicampur dengan bahan-bahan yang lainnya. Kemudian kita tuang 1 saset kental manis. Ini kental teman-teman karena didiamkan di kulkas, jadi kental seperti ini. Kalau pakai sendok itu sekitar 3 sendok teman-teman. Ini sebetulnya kental manis kaleng, jadi pakai takaran sendok tadi 3 sendok. Kalau teman-teman punya yang saset, 1 saset saja. Kemudian masukkan
setengah sendok garam. Kita aduk dulu. Kemudian kita masukkan 200 ml air. Air ini bisa diganti dengan telur, teman-teman. 2 butir ditambah maksudnya kalau 1 butir itu kan sekitar 50 ml. Mungkin telurnya menjadi 4 gitu, seperti itu. Tapi 2 juga tidak apa-apa. Mungkin sisanya 100 ml pakai air gitu, seperti itu. Ini kita cari yang murah meriah, teman-teman. Jadi kita pakai air saja. Kalau mau gurih juga bisa diganti dengan santan, teman-teman, atau susu cair. Kemudian kita tambah 9 sendok gula pasir. Tidak terlalu banyak gula karena kan dari campolehnya juga sudah mengandung gula, sudah manis. Kemudian kita tambahkan 14 sendok tepung terigu. 14 sendok itu yang sendoknya munjung, teman-teman. Jadi takaran sendoknya itu munjung. Kemudian kita aduk sampai semua tepung terigunya larut. Ini pakai tepung terigu curah, teman-teman. Nah, ini ada dari tempelan biji. Jadi ada yang hitam itu dari biji. Menuangkan terigunya sedikit-sedikit saja agar tidak ada yang menggumpal gitu. Ini resepnya coba-coba, teman-teman, tapi ternyata hasilnya bagus. Nanti kita lihat di akhir ya. Kita masukkan soda kue atau baking soda. Oh maaf, kita masukkan dulu minyak atau mentega cair kalau ada. 3 sendok saja. Kalau teman-teman bingung mengukur air 50 ml itu setara dengan cup agar-agar yang kecil itu, yang yang 1000-an kalau di sini. Berapa ya, 50 ml air itu, teman-teman, setara dengan 7 sendok makan air kalau nggak salah. Ini soda kue atau baking soda setengah sendok saja. Sendok teh ya, teman-teman, yang kecil. Tapi ini pakai sendok takar. Teman-teman juga bisa beli itu sendok takar murah. Satu setnya itu sekitar 10.000. Ada juga kalau yang promo itu bisa lebih murah. Kita aduk pelan-pelan saja, asal kita rasa rata gitu ya, soda kuenya sudah tercampur rata. Tidak usah ribet pakai mixer atau pakai apa gitu, kita kocok aja seperti ini. Kemudian kita siapkan loyang dengan diolesi dengan margarin atau mentega. Yang tebal aja menteganya, teman-teman, biar gampang copot. Kemudian pakai terigu sedikit. Kalau tidak pakai terigu juga sebetulnya tidak apa-apa, teman-teman. Kemudian kita tuangkan
adonannya ke dalam loyang. Ini bisa dikukus ataupun bisa dipanggang teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen yang kukus silahkan dikukus, kalau pengen yang panggang silahkan panggang. Ini kita juga disisakan ini sedikit, mau coba kita panggang kukus gitu ya. Kalau yang ini kita panggang. Nah kemudian kita taburkan topping kalau suka, kalau ada gitu ya. Toppingnya juga bisa macam-macam, bisa seres, bisa choco chip, bisa apa itu namanya, apapun lah yang ada di rumah. Nah seperti ini. Kita ini udah dipanaskan tadi selama 10 menit teman-teman, jadi ini tinggal masuk. Jadi harus panas biar mengembang teman-teman. Masukkan, kita kukus di suhu 175 derajat Celcius selama 30 menit. Nah ini kita siapkan tadi loyang yang sudah pakai margarin, kemudian kita tuangkan. Ini kita coba untuk kukus bagaimana hasilnya. Kemudian kita kasih topping kismis teman-teman. Yang tadi juga bisa pakai kismis seperti ini. Ini kismisnya diiris-iris jadi kecil-kecil seperti ini teman-teman, biar tampilannya beda aja gitu. Nah seperti ini. Nah kismis itu ada dua macam seperti ini. Ini dipakai yang warna hitamnya. Sebaiknya kita selalu ada stok teman-teman buat olah-olah dikit-dikit aja. Misalkan ada tepung terigu di rumah tuh, ada tapioka, ada apa, sedikit-sedikit saja. Jadi ketika ada bahan-bahan buat atau kita pengen cemilan itu gampang, tinggal kocok-kocok gitu seperti itu. Nah Tara, bagus ya, ini mengembang dengan sempurna dan itu bukan gosong teman-teman. Emang ini agak kuning dikit, tapi sebetulnya kalau di luar kamera ini tidak kuning seperti gosong gitu, matang biasa aja. Dan ini ketika sudah dingin dia akan berubah warnanya sedikit gelap teman-teman. Nah ini tidak nempel ya. Nah ini tidak gosong teman-teman, ini kuning biasa saja, matang gitu, tapi kelihatan di kameranya seperti gosong ya. Kita balikan. Kalau teman-teman tidak suka pakai tangan bisa pakai bungkus. Ini kan kita coba-coba aja gitu, jadi ya untuk cemilan sendiri. Ini juga bisa dijual teman-teman, dipotong-potong kemudian
dibungkus pakai plastik ataupun dikemas gitu. Satu loyang itu mungkin harganya sesuaikan saja dengan modalnya tadi. Kalau modalnya yang lebih mahal mungkin pakai susu atau pakai santan, karena ini kan ekonomis, bisa lebih untung seperti itu. Nah, ini hasilnya enak sekali teman-teman, empuk dan apa ya, itu rasanya kayak bolu ubi atau bolu labu gitu, mirip-mirip seperti itu. Nanti kita bikin ya bolu dari ubi atau dari labu gitu ya, kalau ada nanti kita searching dulu lah ubi sama labunya. Nah seperti ini enak sekali teman-teman, empuk. Jadi ketika ada teman-teman yang disuguhin itu, ini bilangnya kayak bolu ubi gitu atau bolu labu, karena empuknya seperti itu, harumnya juga seperti itu. Atau teman-teman kalau pengen harum bisa pakai vanila. Kalau ini jarang pakai vanila, olahan-olahan di dapur Ansakya ini jarang pakai vanila gitu ya. Jadi kita ori saja, harumnya ori. Kita potong-potong semua karena ini kebetulan ada yang mau disuguhin, jadi kita langsung potong-potong dan kita nanti langsung sajikan. Jangan lupa pisaunya pakai plastik teman-teman, karena ini nempel ketika kita memakai pisau biasa. Atau mungkin coba saja teman-teman pakai pisau yang hanya diolesi minyak, apa tidak menempel gitu, seperti itu. Dan untuk tipsnya, mungkin selain pisau yang pakai plastik, ini lebih cantik kalau dikukus atau dipanggang dengan cetakan yang sudah memang membentuk gitu. Misalkan dengan cetakan yang kecil-kecil seperti itu, sehingga ketika mereka itu tidak harus dipotong gitu. Kalau ini kan harus dipotong-potong, rawan bubuk gitu, seperti itu. Beda, emang bolu mah suka bubuk ya teman-teman ya. Nah, kita siapkan dulu supaya tampil cantik gitu ya teman-teman. Kita potong-potong semua hingga habis. Potong-potong dengan ukuran rata ya teman-teman. Nah ini cantik kan, bolu panggang campoleh. Teman-teman bisa komen ya, pengen bolu apa atau sajian dari apa, kreasi dari barang-barang buah-buahan atau sayuran-sayuran dari apa. Mungkin kita juga nanti bikin mie yang dari sayuran itu, kita nanti akan coba membuat gitu ya. Kita semua di sini coba-coba dari semua bahan-bahan yang ada gitu, seperti itu. Teman-teman juga bisa lihat tuh, dulu pernah di dapur Ansakya itu membuat bolu dari wortel. Teman-teman nanti bisa cari ya di dulu yang video-video lama. Kita lihat yang hasil yang dikukus. Nah seperti ini teman-teman, campoleh itu suka berubah ya warnanya. Jadi ketika tadi itu kan kuning keemasan, sekarang itu agak butek seperti ini, tapi rasanya enak. Tapi ya seperti inilah hasilnya gitu. Makanya tadi yang dibakar juga warnanya beda ya. Nah ini hasil dari resep yang tadi. Satu resep ini dapat sebanyak ini. Jadi banyak ya teman-teman ya.
Nah, hasilnya seperti ini juga enak teman-teman. Jangan lupa teman-teman subscribe, like, dan komennya ya, biar kita semangat membuat video-video berikutnya. Kita buat lagi resep-resep yang praktis, murah, dan mudah. Selamat mencoba. Sampai jumpa lagi di resep-resep dapur Ansyakia berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba ya teman-teman. Kita nanti cari-cari lagi resep-resep yang lainnya yang coba-coba dengan resep-resep yang praktis dan enak untuk disajikan. Nah, seperti ini teman-teman. Ini juga empuk teman-teman hasilnya. Dan apa ya? Cuman warnanya aja yang butek. Jadi lebih bagus dipanggang saja teman-teman. Ya, ini resepnya teman-teman. Silakan mencoba.